Kamu sama pacarmu pokoknya ikhlas dari hati gitu bro. Gemeter pasti gemeter. Pakai boot nih, pakai boot. Enggak pakai perahu bro. Perahu biasa. Ya perahu. Terus kalau di keramba itu saat kita mau ya itulah kayak Ya, terus alat-alat yang beli pakai nih kita bongkar boleh kan di sini kan? boleh. Apa? Strike 1 ekor lagi nih bro ikan. Kalau untuk kail saya menggunakan karbon biru kosong. Strike ikan sidat nih bro, yakin nih ikan sidat nih loh. Kalian bisa lihat. Nah untuk umpan sidat sendiri itu gini bro Nova. Asli sidat. Pernah menemukan kejadian-kejadian aneh atau gimana beli? Nah kalau untuk digangguin sendiri sama yang aneh-aneh itu Padahal itu gak getar gitu. sebenarnya nggak getar tapi getar-getar sendiri kameranya. Itu sering itu bro Nova. Ngelihat gitu enggak. Berarti nggak ngelihat, cuman ngelihat. ngerasa. Ngerasa aja gitu. Pernah di tempat-tempat ya yang dibilang angker lah. Sendiri beli. Jangan kayak gitu, mending ikhlas dari hati bro. Ya, dari hati Gitu, ya berarti. seperti kamu sama pacarmu pokoknya ikhlas dari hati gitu bro. Kalau nggak gitu gawat ntar bro. Gawat ya. Ya Sip. pengalaman saya itu bro. Beli apa namanya? Gini. Berarti beli pernah mancing ke laut gitu, pernah berarti? Pernah kalau ke laut tapi nggak sering. Pernah kalau ke laut saya bilang pernah. Kalian bisa cek di konten Di YouTube videonya ada saya. ya? Di mana pengalaman paling serunya beli? Paling seru ya ke laut. Ya diceritakan gimana keseruannya. Kayak seru Satu- menurut saya seru ke laut itu karena mabuk laut itu yang paling gini bro. Saya paling pertama Pernah ke laut beli? mabuk laut ya. Itu yang paling gini. Gak bakalan saya lupakan itu mabuk laut kalau ke laut itu. Terus gemeter pasti gemeter. Pakai boot nih, pakai boot. Enggak pakai perahu bro. Perahu biasa? Ya perahu. Terus kalau di keramba itu saat kita mau ya itulah kayak kencing itu susah bro. Gak ada kalau di laut itu gak ada. Coba dah. Gimana caranya? Ada toilet di laut? Coba dah. Kemana? Toilet semua ada Ya, air. makanya itu. Terus saya kalau ke laut itu gini gimana ya? Nyalinya tertantang bro. Kalau seandainya nyebur itu saya nggak bisa berenang, aduh sudah dipastikan bro tenggelam. Langsung di koran ya besar betul Pak. Makanya itu yang paling saya suka itu udah mancing ke laut sebenarnya bro. Kalau di pinggir-pinggir parit itu kalau bagi saya tuh biasa aja bro, nggak menarik bagi saya. Cuma kita buat dikemas dengan kegokilan saya gitu biasanya. Itu yang- Agar penonton itu, wih gokil sekali pemancingnya ini gitu bro. Jarang ada pemancing gokil di Bali bro. Lepot ising aja, coba dah kalian bisa lihat. Bisa dicek tuh YouTuber pemancing. Kalian nilai lah sendiri ya. Ya. Yang nonton ini gimana. Ya, terus alat-alat yang beli pakai nih kita bongkar boleh kan di sini kan? Boleh. Apa tuh mulai dari jorannya tuh, Kalau- kita umpan-umpannya. Kalau untuk umpan saya biasa menggunakan cacing merah, nggak menggunakan umpan-umpan yang aneh-aneh. Semua ikan bisa ada beli. Bisa. Kalau umpan cacing itu umpan 1000 umat itu bro. 1000 umat. Ya 1000 ikan, apapun mau makan itu. Kalau seandainya umpan cacing itu bro, apapun mau makan. Nah sekarang tergantung kita naburnya. Kalau tabur pakai carun itu kan biasanya cepat dia ikannya berkumpul, itu yang biasanya cepat nyamar gitu bro. Makanya banyak yang gini, bro Lempot bawa ikan dari rumah, ayo mancing sama bro Lempot. Saya keluarkan joran setan saya ntar. Joran tuh yang gini, yang lentur apa yang gimana enaknya? Kalau saya sukanya joran lentur karena di saat dapat ikan platimah yang kecil pun melengkung tajam gitu biasanya. Biar dikira dapat ikan gede gitu. Ya, sekarang kan kita mengemasnya, Iya. gitu bro. Tapi kalau seandainya saya mancingnya biasanya sebentar kan biasa bro. Pak, kita ada tugas negara, tahu kan iya, tugas tahu, negaranya. tugas negara. Makanya nggak usah dibicarakan kalau tugas negaranya itu. Tapi kan libur kan. Ya, Lalu. kalau seandainya libur baru ya saya mancingnya full mungkin ke sungai yang besar atau parit-parit yang besar. Itu pun kalau libur saya biasanya membuat dua video sekalian. Oh, satu hari itu bisa beli dua Bisa 3, bisa 2, Oh, bisa tergantung gitu. ya. Tergantung hokinya. Kalau seandainya baru 1 jam kita udah dapat ikan banyak,
buat apa juga. Tapi kita spotnya sama apa? Enggak, spotnya kita bedakan. Bedakan gitu, spotnya. ya, bro. Makanya bisa kita upload. Jangankan uploadnya setiap hari. Artinya 30 menit sekali pun bisa upload karena saya nyetok biasanya video, kita stok video. Ntar dulu, untuk editnya gimana nih? Beli pakai apa nih? Kalau editnya saya biasa pakai aplikasi KineMasternya Bang. Oke, Mas. Ya tapi HP berarti. ya pakai HP. Rekam gambarnya pakai HP. Pakai HP ya karena kalau kalian pakai laptop jangan menggunakan yang aneh-aneh bro, yang kamera yang bagus-bagus jangan dulu. Kalau sekelas kalian YouTuber pemula, gunakan HP aja dulu. Karena di saat ngedit itu lebih gampang bro Pak. Di kamar mandi pun bisa ngedit, ya kan kalau pakai HP. Saya nggak bisa ngedit di HP. Serius nggak bisa ngedit di HP. Makanya YouTuber yang sering upload video itu kebanyakan dia simpel kan. Artinya ngeditnya tuh bisa di HP gitu. Kalau kita di laptop atau komputer, isi mindah dulu kan gitu. Belum lagi ngeditnya kan waktunya kita harus duduk di komputer. Kalau di HP bisa sambil di toilet bisa sambil ngedit kan. Itu. Jadi biasanya kalau ngajak teman saya gagal konten bro. Pernah beli gagal? Pernah. Kalau gagal konten itu sering bro. Oh sering. Mancing lama tapi nggak ada ikan, udah ada gagal konten. Masa ngupload konten boncos kan nggak mungkin. Nah untuk alat-alatnya sih saya menggunakan biasanya kailnya pasti. Kalau untuk kail saya menggunakan karbon biru 08 yang paling kecil bro. Kalau ditelan ikan tuh biar ikan besar, kalau ditelan pasti lengket. Terus untuk tali saya menggunakan tali PE bro yang 08 paling kecil tuh bro. Dan jorannya kalian kan bisa tahu, bisa cek kalian. Ada tutorialnya. Nah, jorannya itu kalian bisa lihat. Nah untuk umpan kalian bisa lihat sendiri tuh umpannya bro. Umpannya seperti biasa tuh saya menggunakan cacing merah. Kalau menggunakan jangkrik itu nggak terlalu bagus bagi saya. Wader nggak mau makan jangkrik biasanya gitu bro. Kalau julid apa? Nah untuk umpan sidat sendiri itu gini bro Nova. Yuyu itu mau kepiting itu, kalau di Bali kan yuyu namanya. Kalau mungkin bahasa Indonesia bahasa kerennya itu kepiting bro. Tuan crab juga bisa kan, kalian bisa lihat itu tuan crab tuh kayak gimana tuh. Kan kepiting juga bro Nova. Nah itu. Tapi yang baru gini itu bro Nova pagi-pagi biasanya ada di sungai-sungai itu. Yang baru gimana ya? Berganti kulit itu bro. Itu biasanya cepat disambar sama ikan sidat. Tuh. Kalau di Bali julid namanya, kalau bahasa Indonesianya ikan sidat. Ikan sidat. Ya, taunya kan julid, kalau orang Bali kan julid. Nah, itu banyak hari ini sharing-sharing ilmunya. Bisa kalian kalau yang pemancing ya bisa diikuti saran-sarannya. Siapa tahu kan kalian dapat kan. Ya untuk pemancing sungai saya bilang kali itu, atau pemancing selokan bisa cek itu di YouTube saya, bro. Tapi kalau pemancing laut, wah, tunggu dulu, sebelum suhu saya bro, belum masternya kalau untuk ke laut. Kalau untuk ke sungai ya beda lagi ilmunya ya, tuh, beda lagi ilmunya kalau ke laut tuh bro. Paling saya ke laut sampai di keramba aja udah muntah-muntah gitu aja biasanya bro. Paling mancing sebentar ya, tapi kalian bisa cek juga gininya hasilnya bro. Cek gini dijamin mantap. Beli pernah mancing malam nggak beli? Nah untuk mancing malam dulu pernah, sebelum saya mempunyai konten YouTube, saya pernah mancing malam, Pak. Soalnya di rumah saya kalau malam-malam tuh ada yang mancing. Ini mancing memang asiknya malam apa siang itu kan gimana beli? Kalau mancing malam itu mungkin peluang ikannya yang keluar lebih besar, mungkin kayak ikan lele, ikan lele, ikan sidat. Itu keluarnya malam kalau di sungai, saya bilang. Kalau di sungai ini dah. Di laut juga malam lebih gini predatornya nyambar bro. Tapi kalau saya nggak terlalu gini, kalau sekarang nih sih nggak terlalu suka mancing malam karena kamera HP saya tuh nggak bisa gini kalau malam, nggak kelihatan pencahayaannya. Oh berarti kendala di kamera. Makanya saya mending mancingnya pas siang-siang. Dan juga kalau malam tuh banyak resikonya bro mancing malam. Coba dah mungkin kalian yang suka mancing malam coba dah. Dan juga banyak sekali ular di Bali kan, banyak ularnya itu. Nah itu saya juga nggak gini terlalu gini kalau mancing malam gitu. Tapi nggak sering gitu lihat. Ya pernah, tapi nggak terlalu gini. Kalau seandainya saya mancing malam, nggak saya buatkan video atau konten. Tuh bro. Digangguin pernah nggak pas mancing tuh? Nah, istilahnya kan tempat sepi nih. Misalkan spot yang sepi di sungai gitu, pernah menemukan kejadian-kejadian aneh atau gimana bro? Nah kalau untuk digangguin sendiri sama yang aneh-aneh itu nggak sih saya pernah bro, karena saya menggunakan joran biasanya. Kalau
membawa joran pancing tuh jarang digangguin kalau ada siang. hubungannya? Ada. Itu jarang biasanya. Menurut sesepuh yang dulu-dulu bilang seperti itu. Tapi bener itu, Bro. Nggak kira kalian kalau udah bawa joran pancing diganggu, nggak kira. Nah, kalau seandainya pas ke spot takut itu pernah, Bro. Mungkin ya gitu. mungkin sudah ada penunggunya di sana atau gimana. Pas kita mau ke spot mancing, padahal spot mancingnya itu gimana ya, nggak terlalu rimbun tempatnya itu, tapi kita sudah merasa takut duluan untuk ke spot itu pernah, Bruno Pak. Itu di mana, daerah mana? Itu kejadiannya saya di daerah Munggu, kalau nggak salah namanya Munggu Seseh itu. Tapi dalam hati kita minta izin gitu kan sama yang di tempat gitu kan, minta izin lah istilahnya kalau kita mau mancing di ya sana pasti gitu ya. Bruno Pak, di mana-mana kalau seandainya gini pasti kalau di Bali kan kita menggunakan sesajen itu minimal dah kita aturkan canang, Bro. Tetap tuh berarti tetap, ya. setiap mancing. Setiap mancing. Kalau seandainya ke tempat-tempat yang rimbun itu yang kalau di Bali kan bet namanya, Bro. Ya, apa namanya itu? Ke tempat yang rimbun itu. Gitu. Harus kalian gini. Percaya nggak percaya, Bro, di sana itu ada. Saya bilang ke wajib kalian. itu kita sebagai berkeyakinan agama Hindu Ya, harus mungkin dia nggak ngelihat memunculkan ke kamera kalian. Kalau dia memunculkan ke kamera kalian, viral lah kalian. Viral. Saya yakin. Iya. Mungkin itu ke gininya. Kalau di Bali itu jarang yang kayak gitu tuh mau menunjukkan dirinya gitu, benar Pak. Tapi ada, saya bilangnya pasti ada. pasti ada. Saya pernah kejadian tapi nggak gini, Bro. Nggak sampai itu dah kayak Benopa ngelihat gitu, nggak. Berarti nggak ngelihat, cuman ngelihat. ngerasa Ngerasa aja gitu. Pernah di tempat-tempat ya yang dibilang angker lah. sendiri beli. Sendiri kalau saya mancing kan bisa lihat sendiri kan, sendiri biasanya. Ya, siapa tahu kan ada yang megangin kamera. Enggak, kalau megangin kamera enggak. Kalau kejadian kamera getar-getar sendiri tuh sering, Bro Pak, ya. Tapi kan pas kita ngedit hilangin yang getarnya. Padahal itu gak getar gitu. Sebenarnya enggak getar, tapi getar-getar sendiri kameranya. Itu sering itu, Bro Pak. Tuh cuma gini aja kejadian itu aja yang kayak dia aneh-aneh. Yang paling seremnya di Munggu itu dah yang paling serem. Kita duluan takut ke spotnya gitu. Padahal sebenarnya spotnya nggak rimbun. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Terus sekarang tips dan triknya jadi apa namanya YouTuber apapun itu, misalkan YouTuber mancing atau YouTuber apa, belikan di YouTube nih. Sebenarnya kalau jadi YouTuber semuanya sama, Bro. Semuanya sama kalau jadi YouTuber. Trik atau tipsnya itu semuanya sama. Intinya kalian konsisten upload video aja, Bro. Kalau kalian konsisten upload video, saya yakin kan kalian yakin 100% pasti meledak video kalian. Jadi semakin gak semua video yang kita upload meledak, ada beberapa pasti gitu ya, Beli ya. Ya, satu atau dua gini tuh video pasti ada yang meledak. Saya yakin itu, Bro. Nah, kalau kalian jadi YouTuber sebulan sekali kalian upload video, jangan kira kalian bakalan meledak videonya, apalagi 1 minggu sekali. Kalian itu belum terkenal, bayangkan. Kalau kalian sudah terkenal, kayak kalian foto kaki kalian aja di IG. Udah yang nge-like itu mungkin puluhan ribu kan, Pak. Ini wajah kayak saya nih, wajah saya yang jelek ini. Kalian upload di IG, saya belum terkenal, nggak bakalan ada yang nge-like kan, seperti itu, Ya, Pak. kita harus punya sisi keunikan kita sendiri. Ya, harus kita sering kita upload video biar semua itu tahu, oh ini lempot fishing, ini Nopa, kan banyak yang tahu jadinya bernopa gitu. Berarti kan Beli ini bukan awalnya backgroundnya Beli bukan seorang selebgram gitu, bukan. Saya sebenarnya iseng-iseng berhadiah dulu, Bro, membuat YouTube. Ya, ujung-ujungnya banyak 6 bulan itu termasuk waktu yang cepat. Cepat ya, bagi saya tuh. Sampai akhirnya sekarang sudah menghasilkan 2 kali periode, saya udah gajian. Udah 2 kali gajian. Kan ini makanya gokil loh. Gimana men bilangnya lo? Ya, keren. Oh, jadi itu tips-tipsnya. Oke, dari Beli ada mau disampaikan untuk sama teman subscriber apa mungkin? Ya, untuk saya sendiri sih nggak banyak bicara sebenarnya, Bro. Cuma mungkin kalian yang mau mancing bareng saya bisa gini di Lempot Fishing Bali untuk Facebooknya ya. Facebooknya ada Facebook apa? Ada Facebook Lempot Fishing Bali, terus IG-nya juga ada Lempot Fishing Bali. Kalian bisa gini aja tuh, Bro. Follow IG-nya dan gini apa namanya, subscribe channel saya. Ya, berarti Beli nge-share-nya di sana aja gitu. Cuma seputar itu aja, Bro. Saya juga nggak ngerti biasa
kok bisa meledak gitu loh bro. Iya. Kembali lagi ke keberuntungan Beli ya. Keberuntungan. Pokoknya skillnya tuh 1% skill, 99 keberuntungan bro Pak. Semua Beli ya. Terima kasih atas waktunya nih dan ilmunya banyak banget yang di-share di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Dan jangan lupa di-share dan di-like video ini jika kalian suka. Dan terima kasih Beli atas waktunya. Sudah hadir di segmen Siala Rasio kali ini. Luar biasa. Sukses selalu buat Beli Lemport Fishing Bali. Semoga semakin sukses dan YouTube-nya semakin meledak lagi ya Beli. Oke, pokoknya gini. Terima kasih Beli ya. Salam gokil bro. Oke, gokil gini. Subscribe ya. Shalala